Halo, Assalamualaikum anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang konsep mol. Tujuannya yang pertama adalah menjelaskan konsep mol. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara konsep mol dengan massa, jumlah partikel, dan volume suatu zat. Dan yang terakhir, bagaimana menggunakan jembatan mol untuk menyelesaikan permasalahan kimia. Sebelum membahas apa itu mol, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di pasar atau di toko, kadang pedagang menggunakan istilah satu lusin atau satuan lusin yang menandakan atau menunjukkan jumlah 12 biji. Satu kodi itu sama dengan 20 buah atau 20 biji. Dan kalau kita membeli kertas, satu paknya atau satu rem itu berisi 500 lembar. Bagaimana dengan satu mol? Membahas konsep mol itu ada kaitannya dengan massa atom relatif. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas apa itu massa atom relatif. Apa anak-anak massa atom relatif itu? Masih ingat? Ya, massa atom relatif itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan massa antara satu atom unsur dengan sebuah atom standar. Oleh UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, atom standar yang digunakan adalah atom C12. Kenapa? Karena atom C12 itu memiliki kelimpahan yang tinggi, yakni 99% dibandingkan isotopnya karbon 13 yang hanya 1%. Selain itu, atom C12 memiliki kestabilan dan lama waktu parut yang sangat panjang, sehingga digunakan sebagai atom standar. Dalam massa satu atom C12 itu sama dengan 12 SMA yang merupakan gabungan dari 6 proton dan 6 neutron. 1 SMA atau satu satuan massa atom itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Oke, sangat kecil sekali bukan? Nah, dari patokan ini kita bisa menentukan massa atom suatu unsur dengan menggunakan persamaan ARX sama dengan massa satu atom X dibagi 1/12 massa atom C12. Nah, pada slide sebelumnya, kita mengetahui bahwa massa satu atom C12 atom standar tadi itu sama dengan 12 SMA. 1 SMA itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Jadi dalam satu atom C12 itu massanya ada 19,92 kali 10 pangkat minus 24 gram. Dari mana? Ya dari 12 SMA dikalikan 1 SMA tadi, 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram, sehingga dihasilkan 19,92 kali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, kita sudah punya massa satuan gram. Sekarang kalau dibalik, berapa jumlah atom C12 dalam 1 gram? Kalau dibalik berarti tinggal jadikan 1/. Jadi dalam 1 gram C12 itu terdapat 1/19,92 kali 10 pangkat minus 24. Dan hasilnya didapatkan bahwa 1 gram C12 itu memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C12. Nah, karena atom C12 ini kan standar atom. Jadi
atom C12 sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 atom itu disebut sebagai satuan jumlah zat atau yang kita kenal dengan mol. Nah, pada saat sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa 1 gram atom C12 itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi setiap zat atau unsur bisa senyawa kalau mengandung partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 itu bisa disebut sebagai 1 mol. Ya, jadi 1 mol zat sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi sama seperti lusin, 1 lusin kan sama dengan 12 biji. 1 rim kan sama dengan 500 lembar. Jadi 1 mol zat itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Atau definisi dari mol itu apa ya? Ada yang bisa bantu? Apa itu mol? Ya, jadi mol itu adalah satuan dalam kimia yang digunakan untuk mempermudah dalam penyebutan dan perhitungan, di mana 1 molnya itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu konsep mol? Jadi mol itu sama dengan kayak lusin ya, sama kayak gross, sama kayak kodi, sama kayak rim. Dimana 1 lusin itu sama dengan 12 biji. 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Jadi 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, untuk apa mol itu? Tentu sama dengan lusin dan rim. Ya, untuk mempermudah dalam penyebutan dan perhitungan dalam kimia. Nah, pada slide berikutnya yang akan kita bahas itu adalah apa sih hubungannya antara mol dengan volume, mol dengan massa, dan mol dengan jumlah partikel. Nah, hubungan antara konsep mol dengan jumlah partikel, massa, dan volume itu bisa digambarkan dalam sebuah jembatan mol, di mana di bagian tengahnya itu adalah mol atau kita sebut stasiun mol. Sedangkan yang di bagian atas sendiri yang gambar balon itu stasiun volume. Dan di sebelah bawah kiri yang gambar timbangan itu untuk stasiun massa. Di sebelah kanan itu untuk stasiun jumlah partikel.
Jadi kalau kita ingin mencari jumlah partikel, maka kita harus melewati stasiun mol dulu, ya kan? Kalau kita mau mencari volume yang di atas, maka tentu kita juga harus melewati stasiun volume. Oke, kita bahas yang pertama dulu, hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel. Misalkan, berapa jumlah partikel dalam 3 mol air? Nah, karena yang diketahui itu kan mol, maka stasiun awalnya itu kita berangkat dari mol. Karena yang dicari atau yang ditanya itu adalah berapa jumlah partikel, maka stasiun tujuan kita adalah jumlah partikel. Nah, kalau digambar, nah coba perhatikan gambarnya. Kita berangkat dari stasiun mol menuju jumlah partikel. Nah, panah yang bagian bawah. Di situ tertulis 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per 1 mol. Jadi, kalau ada 3 mol, ya tinggal kita kalikan. Jumlah partikel sama dengan 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel dibagi dengan 1 mol. Hasilnya tinggal kita coret molnya dan didapatkan nilai 18,06 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi dalam 3 mol air itu jumlah partikel airnya ada 18,06 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, sekarang kalau kita balik, berapa jumlah mol dari 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel oksigen? Nah, karena yang diketahui kan jumlah partikel, maka kita berangkat dari stasiun awal, yaitu jumlah partikel, menuju ke stasiun tujuan, yaitu stasiun mol yang di tengah. Karena kita mencari jumlah mol. Sama, tinggal kita kalikan dengan 1 mol per 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 12,04 dikali 1 mol per 6,02 tadi itu ya. Sehingga tinggal dicoret-coret, hasilnya adalah 2 mol. Oke, sudah tahu kan hubungannya antara mol dengan jumlah partikel? Sekarang kita bahas tentang hubungan mol dengan massa zat. Nah, pada bahasan ini itu ada kaitannya dengan massa molekul relatif atau massa atom relatif. Jadi, misalkan berapa massa zat dalam 3 mol NaOH, natrium hidroksida atau soda api? Karena yang diketahui itu adalah mol, maka stasiun awalnya itu kita pakai stasiun mol. Karena yang ditanya adalah berapa masanya, maka stasiun tujuannya adalah stasiun massa. Sehingga anak panah yang kita gunakan, anak panah yang menuju ke kiri bagian atas. Itu ya, tambah pada gambar. Nah, jadi tinggal dikalikan aja. Massa suatu zat tersebut sama dengan molnya atau 3 dikali dengan massa molar per 1 mol. Berapa massa molarnya? Nah, kita harus cari dulu. Oh, NaOH atau natrium hidroksida itu terdiri dari 1 atom Na dan 1 atom O dan 1 atom H. Di mana ArNa itu sama dengan 23, RO sama dengan 16, dan ArH itu sama dengan 1. Sehingga molar massa atau massa molar adalah hasil penjumlahan dari masing-masing AR tersebut. Jadi 1 dikali 23 ditambah 1 dikali 16 dan ditambah 1 dikali dengan 1.
hasilnya adalah 40 gram. Oke, jadi masanya itu adalah 3 mol dikali 40 gram, itu 120 gram. Artinya 3 mol natrium hidroksida itu sama dengan 120 gram. Nah, sekarang kita balik. Berapa jumlah mol dari 5,85 gram NaCl, natrium klorida? Karena yang diketahui adalah massa, maka kita berangkat dari stasiun massa. Dan kalau kita karena yang kita tanya adalah jumlah mol, maka stasiun tujuannya adalah jumlah mol. Sehingga kita memakai anak panah atau gambar dari kiri ke tengah. Yang dari timbangan ke yang di tengah itu jumlah mol. Tinggal dikalikan aja dengan angka yang tertera di situ. Di mol sama dengan massa dikali 1 mol per molar massa. Massanya 5,85 gram dikali 1 mol per massa molar. Massa molar harus kita cari dulu. Na jumlahnya ada 1, AR-nya 23. Jadi 1 kali 23 ditambah 1 kali ARCl 35,5. Jadi totalnya ada 58,5. Nah, hasilnya didapatkan 0,1 mol. Nah, yang terakhir kita membahas tentang hubungan antara mol dengan volume. Fokus kita pada gambar mol, stasiun mol dengan gambar balon itu ya, stasiun volume. Misal, ada soal seperti ini. Berapa volume 0,1 mol gas hidrogen pada keadaan STP? Atau keadaan di mana suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, karena yang diketahui ini adalah mol, maka stasiun awalnya adalah mol dari tengah. Dan karena yang ditanya itu adalah volume, maka stasiun tujuannya yang di atas. Dari bawah ke atas. Anak panahnya berarti sebelah kanan. Nah, volumenya berarti sama dengan 0,1 mol dikali 22,4 liter. Hasilnya adalah 2,24 liter. Nah, sekarang dibalik. Berapa mol dari 44,8 liter gas oksigen pada keadaan standar? Jadi syaratnya harus pada keadaan standar ya. Kalau tidak nanti ada perhitungan lainnya. Nah, pada soal ini, jika pada keadaan standar yang diketahui adalah volumenya, maka stasiun awalnya di atas itu. Dan stasiun tujuannya adalah ya jumlah mol di bawah. Maka anak panah yang kita gunakan adalah anak panah arahnya ke bawah. Sehingga jumlah molnya itu sama dengan volume yang diketahui dikali 1 mol per 22,4 liter. Atau 44,8 liter dibagi dengan 22,4 liter. Sehingga hasilnya 2 mol. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum? Konsep mol sama hubungan antara mol dengan jumlah partikel, volume, dan massa. Kalau belum, silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Pelajari lagi, di-play lagi tombolnya, atau bisa berdiskusi melalui WA atau LMS yang kita gunakan. Atau bisa japri ke saya. Nah, pada slide ini tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman dari adik-adik. Jadi coba lengkapi diagram berikut ini. Jika yang diketahui itu volume air dalam keadaan standar, yaitu 1 liter, berapakah jumlah molnya dan berapakah jumlah partikelnya, berapakah harga masanya atau berapa masanya.
Oke, silakan dikerjakan. Alhamdulillah, sudah selesai nih materi konsep mol dan hubungannya dengan volume, massa, dan jumlah partikel. Nah, tapi jika adik-adik masih belum paham, bisa mempelajari kembali. Atau jika penyampaian saya terlalu cepat atau masih belum jelas, adik-adik bisa berdiskusi di grup WA, tanya jawab dengan saya atau dengan teman-temannya, atau mengakses di Learning Management System di ajaputra.binomio.com dengan username dan password yang sudah saya berikan tempo hari. Atau jika adik-adik ingin melihat penjelasan lain tentang konsep mol, bisa klik di link YouTube yang tercantum di PowerPoint itu. Oke, dari sampai sini kita akhiri